tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kedua kelas disiapkan. Siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Apa alasannya? Sakit, izin, atau apa? Tadi ya, kita doakan teman kita semoga cepat sehat dan kita berkumpul kembali belajar bersama di kelas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau kasih sedikit dulu biar semangat. Instruksinya, kalau Ibu bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, maka tidak berbunyi. Paham? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, sip. Baik. Ya, hari ini kita mulai dulu ice breaking yang kedua. Nah,
Nah, masing-masing kamu ibu kasih berhadapan, berhadapan berdua mejanya di bukan aja, mejanya bukan aja, berdua. Ini bertiga. Ini berapa orang? Ini berdua. Ini berdua. Ikutkan ya, taruhkan dulu bolanya di antara teman. Nah, di antara teman. Oke, sudah di antara ya boleh, nggak apa-apa. Sudah dengarkan instruksinya. Ketika saya katakan apa yang saya ucapkan, Ananda ikuti. Misalnya kepala, pundak, ikuti dulu. Nah, kalau ibu kasih tahu tangkap bola, baru berebut dengan bola. Ya. Kalau dia menang, maka akan ibu kasih coklat. Oh. Siap? Siap? Ya, oke. 3, 2, 1, kepala. Telinga. Hidung. Pundak. Kepala. Hidung. Kepala. Bola. Ayo. Siapa yang menang? Yang pegang bola. Yang pegang bola. Yang pegang bola. Oke, terus apa? Apa yang pegang bola? Yang pegang bola. Yang pegang bola. Mau balas? Mau ulang lagi sekali lagi? Siap, kepala. Kepala. Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Hidung. Kepala. Bola. Pegang bola tuh. Nah, sekarang balik ke posisi semula. Ya. Sudah semangat? Sudah semangat? Hari ini ibu ya mengadakan layanan konseling bimbingan klasikal, yaitu dengan tujuan ya, materi kita hari ini adalah materi yang terbaru, yaitu namanya mengontrol emosi atau mengelola emosi ketika yang kedua. Ya. Kemudian di sini nanti ya tujuan dari layanan ini ya
Nah, edukasi satu ada dua. Yang pertama, anak-anak ibu dapat mengenal jenis-jenis emosional. Yang kedua tujuannya adalah di mana anak-anak ibu atau peserta didik itu dapat mengontrol emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham? Oke, baik. Sebelum masuk materi, kita menonton terlebih dahulu. Mau menonton? Nah, sebelum menonton, ibu kasih dulu kertas nih. Ini namanya kertas emosi. Jadi nanti satu orang kita kasih kertasnya, ya. Nanti setelah ditontonkan, kertas ini mau kamu apakan terserah, berdasarkan tontonan yang kamu lihat. Yang pertama, jika tontonan itu membuat hati kamu senang, kamu hanya lulus saja. Tapi kalau tontonan itu membuat kamu jengkel, kusut dan segala macam, kamu boleh remas, boleh sampai merobeknya. Ya, tergantung kamu melihat tontonannya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Sekali lagi, kalau tontonan itu membuat kamu senang atau bahagia atau gimana, kamu tinggal lulus saja. Tapi kalau tontonan itu membuat kamu tidak enak atau segala macamnya, kamu boleh remuk atau sobek kertasnya. Baik. Sudah siap kita mau nonton dulu? Ya, perhatikan baik-baik. Dika, kalau kamu terus begini, bagaimana mau sukses? Sini tanganmu. Dia hanya diam. Dia menunduk, menahan air mata. Dia minta sebelum semua ia harus merawat dan menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Suatu hari, Pak Aman melewati rumah Dika. Dari dekat segini, bocah itu sudah menjadi putih ibunya yang terbalik lemah. Hati yang berkata, ia bisa. Apa yang telah dilakukan ya Tuhan? Ucapnya keesokan harinya, Dika datang terlambat lagi. Dia menunduk, siap dibantu. Pak Ahmad tampak marah. Pak Ahmad mendekati, air matanya hampir terjatuh dan justru memeluk dia. Maafkan Bapak, nak. Bapak tidak tahu alasannya. Merasa sangat menyesal, Dika menangis di pelukan ibunya. Kadang yang kita butuhkan bukan hukuman, tapi sedikit pengertian. Oke, kira-kira perasaannya seperti apa ketika kita datang terlambat, kemudian dihukum oleh seorang guru. Nah, tanpa bertanya, kamu dikasih hukuman, dipukul tangannya, kira-kira perasaan kita seperti apa? Jengkel? Iya, jengkel. Nah, kertasnya ada di situ. Kemudian kalau misalnya guru itu tanya dulu, nah, kita, kenapa kita terlambat? Kira-kira perasaan kita seperti apa? Nah, ada coba lihat kertasnya tadi, mana dia? Yang masih mulus, yang itu kenapa jadi kusut kanan? Silakan. Kenapa? Kira-kira seperti apa? Oh, kesal katanya. Kenapa? Karena dihukum. Karena dihukum. Nah, itulah ya jawaban dari kawan kamu. Ada lagi yang si ini nanti sebutkan. Silakan. Boleh berdiri. Saya merasa jengkel, namun sisi lain saya juga senang ketika Pak Gurunya kira meminta maaf. Tapi saya kesal karena Pak Gurunya nggak nanyain dulu kenapa dia terlambat. Iya. Nah, jadi artinya apa? Artinya di awal kita merasa
merasa kesal karena seorang guru tidak mau tahu apa alasan kita untuk terlambat. Tapi ketika guru itu mengetahuinya, terus guru itu minta maaf, kita merasa senang. Nah, itu adalah luapan emosi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita masuk ke diskusi. Silakan membuat kelompoknya. Ya, akan berbalik aja. Ya, perhatikan di sini semua. Sebelum ya kita bahas masalah yang akan kita lakukan bersama-sama dengan diskusi, Ibu mau lihat dulu ini adalah jenis-jenis emosi yang ada di dalam diri kita, yaitu ada bahagia, ada takut, ada marah, ada sedih, ada terkejut, dan ada rasa dingin. Itu pernah tak kita alami semua? Nah, bagaimana kita meluapkannya? Nanti kamu buat di situ, ya. Kasih kertas lagi ke kelompoknya. Ya. Tapi dengan cara mengambil dulu ya kartu cerita yang ada di tangan ibu. Ya, setiap kelompok ambil satu. Ya. Yang terakhir. Oke, baik. Sudah dilihat gambarnya? Anak ibu sudah dilihat semuanya? Oke, kita tanya dulu kelompok 1. Kamu mendapatkan gambar apa? Menguap, berarti dengan satu. Kelompok 2 sedang emosi, marah. Kelompok 3 takut. Ya, kelompok 4 terkejut. Kelompok 5 sedih, galau. Oke, kelompok bahagia. Nah, tugas anak ibu ya, bagaimana Ananda mengekspresikan kalau Ananda dalam keadaan pada gambar tersebut. Ya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Itu saja. Paham? Bagaimana meluapkan emosi yang ada pada gambar Anda tersebut dan Anda sebut. Kemudian bagaimana cara Anda mengelolanya atau mengontrol emosi jika itu terjadi pada diri saya. Paham? Silakan dibuat kelompoknya. Ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mendeskripsikannya. Kemudian bagaimana caranya? Untuk misalnya
bahagia kata apa dulu? Ya. Nah, ini dapatkan seperti ini. Nah, masih pada dapatkan seperti ini. Nah, kira-kira waktunya tinggal boleh nanti ya masing-masing atau panggilan yang akan menjelaskan. Membuat apa sih? Semuanya aku sebutkan, semuanya saya menangis karena Ya, apa kira-kira? Ini ada apa sih? Ya biasa. Buangkan aja rasa. Bagi pendengarnya. Bentar ya. Boleh. Apa sayang? Ya, boleh kita coba. Ya, kita minta kepada kelompok 1 presentasi hasil dari diskusinya kenapa dia mengandung uang lalu. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai gambar yang telah kami lihat, ini akan menjelaskan bagaimana cara kami mengekspresikan situasi mengantuk. Dari riset yang telah dilakukan, tiap-tiap dari kami memiliki cara menyelesaikan yang berbeda. Kalau Latifa menyelesaikannya dengan HP agar rasa ngantuknya mulai hilang. Sedangkan Lensi biasanya mengatasinya dengan memakan makanan pedas agar menjadi lebih berenergi dan bersemangat. Dan Syarika kalau ngantuk akan minum agar badannya terasa lebih segar. Sedangkan saya sendiri mengatasinya dengan mencuci muka atau memang sudah tak dapat ditahan, saya mulai bersandar dan tertidur secara perlahan. Dari ini kami dapat menyimpulkan bahwa tiap orang memiliki cara mengekspresikan yang berbeda, dan itu adalah cara pribadi seseorang untuk mengatasi permasalahannya masing-masing. Sekian, wassalamualaikum. Ya, aku setuju kepada
Ya yang lain, mohon ya, oke, hapus lagi buat mengatakan siap bahagia karena apa? Karena yang mendapatkan hal yang terbaik, kemudian cara mengelolanya dia mungkin memberikan jajanan sama teman, yang asosiasikannya sama-sama bareng untuk makan bersama. Oke, lanjut yang terakhir, yang sedih lah. Ayo yang sedih silakan yang sedih orang aja. Ayo silakan. Ya, bacakan aja. Waalaikumsalam. Ya, ya, dia sedih karena dia tinggal bukan dengan orang tua, tetapi dengan keluarga yang mewakili dari keluarganya. Nah, kayak mana caranya? Berarti beradaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan. Oke, Abdul. Baik. Ya, coba perhatikan sekarang kembali ke semula. Kembali ke tempat. Ya, kita perhatikan semuanya depan. Ya, sayang ibu, kan lagi ibu. Perhatikan ke depan. Ya. Nah, dari sekian banyak emosional yang kamu ketahui tadi, ada apa tadi? Bahagia, kemudian ada sedih, ada takut, tinggi, galak, dan segala macamnya. Kira-kira itu emosi itu apa? Ayo. Perasaan seseorang apa lagi? Ayo, apa? Apa? Perasaan yang berasal dari diri sendiri, oke. Nah, ya, pengertian dari emosi itu adalah suatu perasaan atau efek yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus baik berasal dari dirinya maupun dari orang lain. Itu namanya, oke. Baik. Lanjut. Ya. Sebelum kita ambil kesimpulannya, ibu mau tanya dulu. Kira-kira ada yang di sini punya cerita yang ini kita cari solusinya? Ada? Apa aja boleh? Kisah pribadi kah? Atau kisah di sekolah kah? Atau kisah dengan guru kah? Boleh silakan. Ayo, siapa? Kita. Boleh? Gak apa-apa. Nanti kita cari solusinya bersama. Silakan. Ayo, silakan. Oke, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya ingin sedikit bercerita nih tentang apa yang sedang saya alami. Saya merasa saat ini saya punya teman, sebutlah namanya si A. Dia ini tuh kayak selalu videonya dia kayak selalu kasih kayak gini-gini, sini-sini gitu. Apa kira-kira solusi yang harus saya berikan buat saya marah, selain saya harus membalas? Kira-kira apa? Kawannya ini punya teman yang suka sinis. Ada kan? Kalau kita punya teman tuh sinis tuh. Apa-apa kita lakukan? Nah, gitu. Kira-kira apa? Siapa yang coba? Yang bisa memberikan solusi? Kalau kita marah? Oke. Saya tahu kenapa dia sedih sekali.
Oke, mau beritahu kenapa ini berarti instruksi dong. Ya, penanya langsung. Apa lagi? Ya. Oh, labra. Ada yang begini. Oh, kamu ini ya. Itu labra ya. Apa lagi? Hah? Apa sayang? Kira-kira apa? Jambak. Itu tidak mengontrol emosi berarti. Ya, jadi solusinya kita tanyakan dulu. Ya, solusinya kita tanyakan dulu. Kenapa sih kamu ini sama saya? Kenapa sih kamu berjalan dengan saya? Kenapa sih hari-hari ini kamu tidak enak dengan saya? Apakah perasaan saya atau memang iya? Jadi intinya kalau kita punya emosi ini, intinya komunikasi. Bisa? Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat. Ya, baik. Nah, dari pelajaran hari ini, ya, Ibu mau nanya, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari permainan atau belajar hari ini tentang emosi? Siapa yang bisa ya, menyimpulkan? Ayo, kira-kira siapa? Perhatian, kira-kira tidak perlu disebutkan. Karena Ibu, apa kesimpulan dari hari ini? Kita bertemu, kemudian ada pelayanan emosional, kemudian kita sudah bermain game, sudah mengeluarkan kesan kita. Kira-kira apa ya yang dapat kita ambil kesimpulan dari materi? Ayo, silakan. Apa mau ditulis dulu, mau dibacakan boleh. Ya. Siapa kira-kira boleh dibantu? Siapa yang bisa menyimpulkan sebelum Ibu menyimpulkan? Oke, silakan Ibu, silakan maju ke depan. Apa bawa aja? Ya, nggak apa-apa. Aduh. Ini kalau kamu mau nyimpulin nih materi hari ini, silakan. Nah, berpikir sebelum bertindak, sebelum mengontrol dan mengelola emosi. Yang terus bagaimana? Nah, oke, kita lihat di depan. Nah, cara mengembalikan emosi atau ya kesimpulannya yang pertama, semua kita punya emosi. Ada marah, takut, jengkel, terkejut, dan lain sebagainya, sedih. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hati tidak tenang, bawa sholat, bawa haji, biar tenang. Kalau kita merasa marah, ambil wudhu, tenangkan diri. Itu yang harus kita pertama kali kita lakukan. Lalu yang kedua adalah memaafkan dan melupakan. Jika kita marah, sedih, kena seseorang dan lain sebagainya, galau, putus cinta, misal, maka kita harus memaafkan orang lain. Kalau kita sudah memaafkan, lega dah. Tapi kalau kita terlalu menyebutkan kesalahan orang, tapi kita tiba kesalahan kita, artinya tidak lega. Maka yang kedua adalah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Lalu yang ketiga adalah mengekspresikan hal-hal yang positif. Misalnya bawa olahraga, bawa jogging, atau nyanyi, karaoke, dan lain sebagainya. Untuk membahagiakan diri kita. Baik. Jadi hari ini kesimpulannya adalah Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan harus dapat kita kontrol secara dengan hal-hal yang positif. Baik, untuk refleksinya LKPD nanti kasihkan tugas sama kamu ya. Yang pertama adalah hal-hal apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, apakah Anda merasa senang dengan kegiatan ini dan mengapa? Nanti ada yang tulis, nanti besok kirim ke Ibu ya melalui WA, chat dulu. Paham? Paham? Paham. Oke, baik. Sebelum
Silakan semuanya. Silakan bolanya bolanya dulu. Ayo bola yang tadi dulu. Tolong bolanya boleh lagi bolanya ada lagi kan? Kita baik. Ya, karena hari ini sudah selesai, kita ucapkan ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu bahwa layanan kita hari ini sudah selesai semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelas silakan ya untuk merapikan barisannya karena besok kita bertemu lagi dengan materi jurus berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan setiap jurus yang Ibu berikan, ya materi-materi BK yang diberikan, Anda dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum kita tutup kita baca dulu surat Al-Fatihah. Siap gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dengan tertib, tidak berlari-lari.